kembali lagi kita dalam pembelajaran ekonomi kelas 11. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inflasi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat meskipun pembelajaran melalui pembelajaran daring, tapi harus tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir supaya kita dapat berkumpul dan melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, pada pembelajaran kali ini semoga saja kita dapat memahami apa itu pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis dari inflasi, dan bagaimana cara menghitung laju inflasi, apa dampak inflasi, dan bagaimana cara untuk mengatasi inflasi itu sendiri. Nah, jadi apa sih pengertian dari inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum itu naik dalam jangka waktu yang lama dan secara terus-menerus. Nah, inflasi juga suatu keadaan di mana uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan barang yang beredar. Nah, dan juga inflasi ini juga dapat dikatakan turunnya mata uang. Nah, ada beberapa penyebab dari faktor inflasi. Yang pertama itu adalah kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan itu terjadi ketika konsumen memiliki permintaan yang lebih banyak dibanding dengan barang yang banyak, sehingga produsen itu tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua ada kenaikan biaya produksi. Nah, kenapa biaya produksi yang dapat menjadikan penyebab inflasi? Nah, kan biaya produksi ini tentunya akan mengakibatkan kepada kenaikan harga. Nah, harga biaya produksi itu naik, otomatis harga itu akan naik. Nah, ketika harga naik, maka inflasi itu akan terjadi. Nah, inflasi itu terjadi ketika harga-harga itu naik, bukan satu macam barang saja, tetapi berbagai macam barang secara umum dan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya, nah, penyebab inflasi berikutnya yaitu lambatnya produksi barang tertentu. Barang tertentu di sini lebih kepada barang-barang seperti pertanian. Mengapa barang seperti pertanian? Karena berbeda halnya dengan barang-barang pabrikan, barang-barang pertanian itu tergantung kepada musim tertentu. Misalnya padi. Padi ini kan biasanya masa panennya itu 3-4 bulan, maka tidak bisa dirubah atau dipercepat menjadi 1 bulan. Contohnya seperti itu. Berbeda halnya dengan barangan pabrik seperti produksi sepatu, bisa dipercepat dari 4 bulan menjadi 1 bulan ketika produksinya dipercepat. Lalu yang selanjutnya ada penyebab dari inflasi, yaitu sikap konsumen terhadap perubahan harga. Nah, jadi seperti ini misalnya. Ketika konsumen mengetahui bahwa harga-harga akan naik, misalnya BBM akan naik, maka konsumen itu akan membeli BBM secara besar-besaran karena ditakutkan keesokan harinya harga BBM itu akan naik. Jadi hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dan akan menyebabkan inflasi. Lalu sikap produsen terhadap perubahan harga. Nah, kalau tadi beda halnya dengan konsumen, ini tentang produsen. Apabila produsen mengetahui harga akan naik, maka cenderung akan menimbun barang tersebut dan akan menjual barang tersebut ketika harga sudah naik. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang kurang tepat, misalnya mengenai kelonggaran kredit yang nantinya akan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat itu akan menjadi lebih banyak. Oke, itu berupa penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan inflasi. Mungkin anak-anak sudah paham semuanya ya. Jadi ada kelebihan permintaan, kenaikan biaya produksi, percetakan uang yang baru, sikap konsumen, sikap produsen, dan juga kebijakan yang kurang tepat.
lalu kita lanjut saja mengenai jenis-jenis dari inflasi. Nah, jenis-jenis dari inflasi ini berdasarkan tingkat keparahannya itu ada 4 macam. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini ketika laju inflasinya itu kurang dari 10%. Nah, selanjutnya ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang itu inflasi yang dari 10% sampai 30%. Nah, yang selanjutnya itu ada inflasi berat. Nah, inflasi berat ini yaitu dari 30% sampai 100%. Sedangkan yang terakhir ada hiperinflasi, yaitu inflasinya itu yang lebih dari 100%. Nah, bagaimana sih cara menghitung atau mengetahui laju inflasi sehingga dikategorikan ke dalam beberapa jenis inflasi tersebut, baik itu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, ataupun hiperinflasi. Itu pun ada perhitungannya. Laju inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN dikurangi 1 per IHKN kurangi 1 dikali 100%. Nah, untuk keterangannya, IHKN itu indeks harga konsumen pada tahun sekarang, dan IHKN dikurangi 1 adalah indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat kepada contoh soal. Misalnya, negara X pada tahun 2014 itu memiliki IHK sebesar 112,2 dan indeks harga pada tahun 2015 yaitu sebesar 118,6. Berapakah laju inflasi kepada tahun 2015? Langsung masukkan saja kepada rumusnya. Masukkan saja 118,6. Nah, selanjutnya IKKN itu dimasukkan saja pada tahun sebelumnya yaitu 112,2 per 112,2 dikali 100%. Nah, lalu hasilnya ada 6,65%. Berdasarkan laju inflasi tersebut, maka inflasinya itu dikategorikan ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara perhitungan dari inflasi, lalu apa saja atau siapa saja yang terkena dampak dari adanya inflasi. Dampak dari inflasi ini juga dikategorikan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, dampak inflasi bagi yang berpendapatan tetap dan tidak tetap. Contoh yang untuk memiliki pendapatan yang tetap ini misalnya ketika mempunyai dana pensiunan. Nah, dana pensiunan ini yang relatif nilainya itu sama dari tahun ke tahun. Nah, ketika seseorang mendapatkan dana pensiunan dan pada waktu itu dapat memenuhi kebutuhannya ketika ada inflasi, maka kebutuhannya itu akan semakin naik, tetapi pendapatan dari dana pensiun itu tetap. Jadi pada saat terjadi inflasi itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya seperti itu. Nah, itu juga merupakan dampak negatif dari inflasi kepada yang memiliki pendapatan tetap. Nah, berbeda halnya dengan yang berpendapatan dari keuntungan. Nah, itu bisa mengikuti atau bisa menyeimbangkan dengan adanya inflasi tersebut sehingga tidak terlalu dirugikan dari adanya inflasi. Nah, selanjutnya bagi orang yang berpendapatan di bawahnya dari keuntungan, itu bisa mengikuti atau bisa menyeimbangkan dengan adanya inflasi tersebut sehingga tidak terlalu dirugikan dengan adanya inflasi tersebut. Nah, selanjutnya bagi para penabung. Nah, dampak dari inflasi bagi para penabung, semakin enggannya seseorang untuk menabung. Mengapa demikian? Karena meskipun dalam menabung itu menghasilkan bunga, tetapi jika inflasi ini lebih dari kenaikan harga-harga tersebut, maka itu akan kita merasa dirugikan. Lalu dampak inflasi bagi perekonomian secara umum adalah hasil dari produksi yang meningkat. Ini bisa terjadi ketika
kenaikan harga itu lebih cepat daripada kenaikan upah untuk memproduksi suatu barang. Lalu yang selanjutnya ada hasil produksi menurut atau output yang menurut. Mengapa ini bisa terjadi? Dikarenakan ketika inflasi tersebut mengalami inflasi yang sangat berat atau tak terkendali, sehingga sangat tidak seimbang. Nah, pada kondisi ini produsen itu tidak bersemangat untuk melakukan produksi barang karena takut tidak laku di pasaran. Nah, akhirnya barang-barang tersebut itu akan menurun. Saja kepada rumusnya, kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelum kita menginjak kepada materi, kita harus tahu dulu apa itu pengertiannya. Kalau permintaan uang artinya keinginan masyarakat untuk memegang uang, karena uang itu bersifat praktis. Jadi, keinginan masyarakat untuk mempunyai uang. Lalu penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat meliputi uang kartal dan uang giral. Pasti kalian sudah tahu apa itu perbedaan uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal itu berupa uang logam dan kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi uang giral itu seperti berupa cek, giro, atau surat saham atau berupa surat-surat berharga. Nah, di sini ada teori tentang permintaan uang. Jadi, teori permintaan uang itu ada dua. Yang pertama ada klasik dan Keynes. Nah, klasik ini adalah fokus kepada jumlah uang yang beredar. Jadi, kalau Keynes adalah berdasarkan kepada motif seseorang untuk memegang uang. Nah, di sini kita bahas tentang motif-motif Keynes. Motif-motif Keynes itu ada 3. Yang pertama ada motif transaksi. Apa sih transaksi itu? Namanya transaksi itu pasti digunakan untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan jual beli. Nah, yang kedua ada motif berjaga-jaga. Uang itu digunakan untuk masa depan, contohnya untuk menabung, berinvestasi, dan digunakannya untuk masa depan. Lalu yang ketiga ada motif spekulasi. Uang itu digunakan untuk mengukur kekayaan. Nah, ada 3 ya motif dari tersebut, motif transaksi. 75 years later. Mungkin sekian pemaparan mengenai materi inflasi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu inflasi merupakan suatu keadaan di mana harga-harga itu naik, terus nilai mata uang turun, dan terus jumlah uang yang beredar itu banyak dibandingkan jumlah barang yang beredar. Tadi sudah dijelaskan apa saja penyebabnya, apa saja jenisnya menurut tingkat keparahannya. Ada yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Terus dampaknya apa saja itu, baik yang positif maupun negatif. Mungkin cukup sekian. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.